Tapi yang penting bayangannya itu yang harus dipertahankan. Nah itulah untuk menjawab kenapa disuruh ya zikir jaharnya pakai gerakan begitu. Saya jawab, buktikan kepada saya yang menggunakan zikir la ilaha illallah tanpa gerakan. Itu semua ada gerakan kok di mana-mana juga. Yang tidak bertorikoh juga ada gerakan meskipun tepararugu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu bari kieu ningannya. La ilaha illallah. Rupa-rupa eta. Namun yang jelas yang menggunakan zikir la ilaha bergerak kepalanya. Ada yang gini la ilaha illallah dina tahlil umum ada gerakan. Artinya apa? Entah dia terbimbing ataupun tidak, namun di situ menunjukkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, sangat menyukai keindahan. Ada seni di sana. Kalau ditinjau dari segi seni, itu ditinjau dari segi sejarah, itu yang bergerak karena ada contoh. Nah, contoh di sananya adalah ahlu thariqah. Kesininya mereka sudah kehilangan mursyid, akhirnya budaya lah yang terjadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu bandingkan yang berzikir menggunakan gerakan dan ia tidak paham itu gerakan untuk apa dan kemana arahnya, dengan yang berzikir menggunakan gerakan ia paham karena ada guru, ia paham kemana arah gerakan dan untuk apa tujuannya. Mana yang lebih bagus, Pak? Tentu saja yang paham. Lagi pula zikir pada salat yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga thariqah. Saya ada bukunya warisan dari pamijahan. Thariqah tingkat dasar, zikirnya itu. Karena dulu zikir la ilaha illallah itu tidak setiap pada salat kayak begini. Ini sebuah apa namanya lah, tajdid, pembaharuan dari pengersaan Abah. Dulu paling malam Jumat, sebulan sekali, seminggu sekali, atau dalam jangka waktu tertentu harus menyelesaikan 100.000. Itu. Nah, zikir pada sholatnya tasbih, tahmid, takbir. Itu dari mursyid. Dan semuanya ada dalam hadis Nabi. Tetapi kesininya kehilangan mursyid. Generasi kedua masih ada wakil takin kalau istilah kita, atau khalifah yang lainnya. Generasi ketiga masih ingat petunjuknya. Generasi keempat udah hilang. Generasi kelima hilang. Yang ada tinggal kata-kata dan lafaz semata. Tidak ada isi atau nilai. Akhirnya wiridnya subhanallah, 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 subhanallah. Tekanan itu Pak. Di Abdi mah. Bekasi mah kurang. Subhanallah. Ayo nukil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Karena kehilangan makna. Tidak salah wiridnya, tapi isinya hilang. Kenapa isinya hilang? Terputus gurunya. Ini yang penting. Yang membawa cahaya nubuah itu adalah guru. Guru yang musasal. Saluran instalasi itu adalah guru. Dan guru ini adalah guru yang ditunjuk oleh gurunya. Guru itu ditunjuk oleh gurunya terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi bahwa apa yang telah disampaikan terdahulu, bahwa cahaya Allah tidak langsung menyerap ke kita, enggak, tidak langsung, tetapi ke Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ke Wali Kutub, dari Wali Kutub 2 imam asistennya, dari situ ke Wali Autad, Wali Amjad, Wali Nukoba, pemberi informasi langit ke para pemimpin di muka bumi. Terus maktum sampai wali-wali yang menjadi guru kita atau yang terdekat dengan kita. Kesana Pak. Makanya kenapa di Al-Quran Allah menggunakan kata ganti untuk dirinya, menggunakan 2 kata. Menggunakan aku dan kami. Begitu kan? Ya, coba kasih contoh yang menggunakan kami. Apa? Hah? Bukan Contoh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Kalau menurut kaidah nahwu, kenapa itu? Itu mu'azzam nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Kayak guru-guru kita yang terdahulu orang tua.
Di mana ku kami ditunggu-tunggu di kamari saya datang-datang mengagungkan diri. Tetapi setelah ditelisik di tafsir Isyari itu ditemukan kenapa Allah menggunakan kata kami. Tidak hanya punya alasan dalam kitab Nahwu saja, tetapi ada rahasia bahwa ketika ayat Quran menggunakan kata kami, ada unsur lain yang Allah libatkan. Kami yang menurunkan Al-Quran langsung enggak oleh Allah ke Nabi? Enggak. Siapa yang dilibatkan? Jibril. Jibril itu baru dari Baitul Ma'mur, dari langit dunia kepada kolbu selama 22 tahun 2 bulan, 22 hari. Lebih lengkap nih 22 jam, 22 menit, 22 detik orang gitu. Itu Jibril. Di sananya, di Lauh Mahfudnya, kemudian ditarik dari Lauh Mahfud ke langit dunia, malaikat semua itu. Nah, ketika Allah menggunakan kalimat nahwu, ada unsur lain yang dilibatkan. Kemudian nahnu narzukukum, kamilah yang memberikan kalian rizki. Kenapa menggunakan kami? Ada unsur lain yang dilibatkan. Mana? Pertama malaikat Israfil. Anak-anak bertanya, pemberi rizki Pak atau pemberi hujan? Pemberi rizki, sebab hujan bagian daripada rizki. Diturunkanlah hujan, suburlah bumi, ditanam tanaman, dimakan, dijual. Jual dari Pak Aja. Pak Aja panen bonteng? Iya kan? Akang tak bagian. Can iya tuh lumayan. Tuh dari Allah, tapi Allah melibatkan orang. Begitu. Dagang dilibatkan ke Allah, pembeli membawa rezeki dari Allah, gitu. Jadi kalau dalam istilah ilmu balaghah itu biasanya dikatakan yang ditulis adalah akibat, yang dimaksud adalah penyebab. Nah, ketika Allah menggunakan nahnu ada unsur lain yang dilibatkan. Berbeda kalau menggunakan ana. Kul, sampaikan innani, sesungguhnya aku, ana yaitu aku, eta la ana yaitu aku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ini tidak menggunakan nahnu. Dan ternyata setelah diteliti, yang menggunakan ana hanya ketika Tuhan berbicara tentang ketauhidan. Apa surat Az-Zariyat ayat 55? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, nunjuk ke Kang Amu jin mas. Begitu kan? Mana balagohnya? Mana bahasanya? Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak kepada kami. Nah, maka di Al-Quran ketika Allah menggunakan tujuannya ketauhidan hanya aku, tetapi ketika unsur yang lain menggunakan nahnu. Ini menunjukkan ada unsur lain yang Allah libatkan. Nah, termasuk dalam memberikan cahaya hidayah dan lain sebagainya. Itu ada yang dilibatkan. Pembawa cahaya Allah itu adalah Nur Muhammad. Turun ke bawah. Namanya Nur Nubuah, cahaya kenabian. Meskipun itu datang kepada wali, tetap namanya Nur Nubuah, cahaya kenabian. Secara fisik dulu turun ke Nabi Adam. Nabi Adam ketika sudah sampai, yang mampu menerangi cahaya dunia itu adalah insan kamilnya. Nanti turun ke Nabi Sis, terus ke Nabi Hud, terus Nabi Rasul yang pertama Nabi Nuh. Itu yang digunakan adalah Nur Muhammadnya itu. Terus turun sampai akhirnya kepada Rasulullah. Turun lagi sekarang kepada para wali-wali Allah kesininya. Terus sampai ke guru kita. Maka jika kita tidak terhubung qalbu kita dengan guru mursyid kita yang sudah jelas, terputus cahaya itu. Dari mana kita akan mendownload cahaya Allah kalau jaringannya tidak ada? Jaringan dalam bahasa Arabnya rabithah. Itu digunakan dalam ilmu tasawuf dan ilmu nahwu, rabithatun. Irtibat, pertalian.
Kalau dalam ilmu nahu kembalinya domir kemana? Seperti dalam apa yang 3 amalan yang akan sampai ke pada orang yang meninggal? 1 sedekah jariyah. 2 bukan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Saya kritik dulu nih yang ini nih, belok dulu. Anak soleh ini yang 3 ini paket untuk yang meninggal kan. Iza matabnu Adam, ini dalam hadis Jami'us Shogir. Kalau dalam Bukhari Muslim, iza matal insan, artinya sama, manusia. Di mana mati seorang manusia? Iza matal insan, menggunakan kalimat kulli, umum. Jadi manusia yang mana saja? Kuli. Kalau kuli itu dalam kaidah mantik, setiap bahasa yang di dalamnya berbagai juz dari mana itu ada. Berarti berbagai kelompok manusia, kulit hitam, kulit putih, sawo mateng, itu bangsa Amerika, Asia, semua ada di sana. Artinya semua manusia. Jika manusia itu meninggal, terputus seluruh amal kecuali 3. Berapa nih? 3. 1 orang meninggal yang akan sampai ketika sudah meninggal 3. 1 sedekah, 2 manfaat, 3 anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Kalau yang tidak punya anak, siapa yang mendoakan? Untung saya boga anak kamari. Coba, kalau yang tidak punya anak bagaimana? Ini harus protes ke Nabi, protes ke Allah, cek Nabi. Kenapa Anda Rasul menggunakan kalimat begitu bodoh? Di awal dikatakan jika manusia mati, anak Adam mati, berarti siapa saja yang nikah sudah nikah, yang punya anak atau tidak punya anak. Tetapi kenyataan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Saya tidak punya anak misalkan. Ada pagedrug Pak. Cek orang Sunda pagedrug. Bertolak belakang. Kalimat di atas, iza matal insan, di mana manusia mati. Artinya yang sudah nikah atau belum, yang punya anak atau tidak. Siapa saja. 1 paketnya 3. Tetapi yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Yang tidak punya anak, ada gak? Gak ada. Saya mikir kok kenapa begini ya? Rasul itu tidak bodoh. Kalau saya harus menerima hadis itu seperti itu, maka saya menganggap Rasul bodoh. Satu sisi Rasul menggunakan kalimat kuli, kata kuli seluruh manusia, tetapi ketika dirinci isinya hanya 2 bagi yang belum punya anak. Maka saya coba dibuka di hadisnya. Oh, ternyata kita yang bodoh, kita yang salah Pak. Bukan Rasul yang bodoh. Di mana salahnya? Mari dibaca dengan kaidah nahu. Iza matal insanu, di mana mati seorang manusia. Siapa? Seorang manusia, si A. In qata'a, bina muta'ah, menerima terputus, dia terputus, menerima terputus. Apa? Amalu, terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Pertama, illa min shadaqatin jariyatin, di hadis sahih Bukhari. Kalau yang shadaqatin jariyatin itu di Jami'us Shogir. 1 dari sedekah jariyah. Kedua, illa min ilmin, dari ilmu yuntafa'u, yang dimanfaatkan ilmu tersebut bihi, oleh siapa? Yang kedua nih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang tersebut. Siapa orang tersebut? Yang meninggal. Perhatikan kalimatnya. Yuntafa'u, dimanfaatkan ilmu tersebut bihi. Nah, ada hi itu domir. Robitoh baliknya kepada insan, manusia yang meninggal. Maka artinya
Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan olehnya. Siapa nyahnya? Yang meninggal. Ketiga, au min waladin solihin, atau dari anak soleh, yad'u yang berdoa anak ini, lahu kepadanya. Kepada siapa? Yang meninggal. Gak ada kepada orang tua, Pak. Hadisnya seperti itu. Kalau harus kepada orang tua, redaksi hadis harus seperti ini. Au min waladin solihin yad'u liwalidayhi. Tapi itu rancu hadis. Sebodoh-bodoh orang yang mengucapkan hadis kalau hadis seperti itu. Paket ini untuk orang yang meninggal, kenapa di sini tiba-tiba ada orang tua? Kan yang dibacakan ajis ya, yang meninggal. Kenapa di situ ada paket ke orang tua? Nggak nyambung. Tema hadis itu berbicara tentang paket untuk yang meninggal. Kenapa di dalamnya jadi orang tua? Tujuan kiriman bantuan dari Pak Jokowi itu adalah untuk orang-orang Cikiwul. Kenapa di sini ada orang Depok menerima? Rancu kan? Oh, ternyata kita yang salah, Pak. Sia hek lila ya teh. Geus jero salah teh diyakini teh. Geus kerak. Geus mengerak. Silakan Pak yang bisa membuka kitab, buka kitabnya. Semua mau di Jamus Shogir, redaksinya Iza Matal Ibnu Adam. Bukhari Muslim Iza Matal Insan. Dibuka. Tidak ada ke orang tua. Ini harus diperbaiki, Pak. Karena ini jadi bermasalah. Ketika orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah ditanya, mana hadisnya tahlil? Saya kan mendapatkan pertanyaan begitu dari orang-orang sawah, Salafi Wahabi. Dan dari orang-orang Persib. Kan hanya 3 yang akan sampai. Di UIN saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kan hanya 3 yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Saya tanya, apa hadisnya? Dia baca yang itu. Hadis itu derajatnya apa? Sahih. Di kitab apa saja? Ternyata orang-orang begitu kan ke hadis memang paham benar. Nah, nggak ada kan? Yang doa itu hanya doa anaknya saja yang sampai ke alam kubur. Nah, aing ngacek yang teh. Make jurus manehna deui we akhirna teh. Yang kita gunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian oleh ormas-ormas Islam yang sealiran dengan Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU, itu hadisnya. Anda terima hadis itu? Terima. Yakin? Yakin. Anda mencari benar? Ya, sok. Diajar lain, diajar. Berapa tahun Mas Santen? 6 tahun, bongkar. Robituhna eta domir ka mana? Kembalinya domir itu kemana? Dibaca. Nah gening kieu. Baru sadar dia. Yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakan kepadanya, kepada si mayit. Nah yang tahlil kan gak doakan ke mayit. Ya. Tapi lamun kita pemahaman anak ketiga anak soleh yang mendoakan kepada orang tua, bingung kata ngelawan eta. Mana hadisnya ada eueuh. Dasarnya kayak gitu, aya we protes teh. Tapi kan Kang di sini anak soleh, sementara yang tahlil orang tua aja. Alah, mau eleh geseng nu kitu mah. Tiap nu boga indung bapa ngaranna budak. Tiap nu boga indung bapa ngaranna budak gitu. Tiap nu boga indung bapa ngaranna budak. Geus aki-aki da boga indung bapa, budak we gitu. Nah, berarti yang tidak masuk ke sana itu hanya Nabi Adam. Begitu. Nah mari ini perbaiki. Dulu juga di Tasikmalaya, di daerah selatan, kita mencoba bahasan apa ya, masuk ke bahasan itu, masalah doa ke alam kubur. Di situ banyak para ulama juga, ada 6 pesantren. Coba yang ketiga. Sama ternyata. Kiai wae sarua. Yang ketiga, budak soleh nu ngadoakeun ka orang tua. Nah, iya ya teu barale kita cekeng teh. Ternyata karena ahli ilmu. Karena ahli ilmu ketika selesai datang menghadap, aduh pangarsa nuhun naon nya abi sadar cenah urang teh ngaraji teh, tapi kenapa nerjemahkeun hadis itu salah semua. Mereka menyadari, Pak. Ahli-ahli ilmu yang mendapatkan petunjuk menyadari. Wah, imah kudu diomean kabeh jeung alumni-alumnina.
Dibuat pernyataan khusus, Pak. Nah, mari Pak. Keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Satu, rubah dalam diri. Dua, tolong sampaikan kepada anak-anak kita, kepada santri kita, kepada murid kita. Yang ketiga, apa? Anak soleh, bukan doa anak soleh, tapi anak soleh itu dulu bahasanya. Jangan doa anak soleh, tapi anak soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, harus begitu. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan olehnya. Harus begitu redaksinya. Karena redaksi hadisnya seperti itu. Kalau yang tadi dibaca oleh semua, saya protes ke Rasulullah, tidak adil itu. Jadi ya, yang pertama sedekah jariah, nah ini tidak menggunakan domir. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan olehnya, oleh manusia yang meninggal. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Nyahnya itu kepada yang meninggal. Selesai cabangnya. Kembali kepada yang tadi. Dari mana ini beloknya tadi? Oh, tina ilmu itu hanya benar. Tina ilmu yang bermanfaat. Jadi, nah, kolbu yang bercahaya, maka muncullah cahaya Allah terus. Sehingga jangankan ahli ilmu yang suka bertafakur, buka kitab, buka Quran, yang bodoh sekalipun kalau kolbunya bercahaya, dia akan mendapatkan limpahan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Pak. Nah, caranya dengan zikir itu. Dan pengesabah menambahkan cahaya yang menerangi itu, menerangi unsur-unsur yang baik itu, kemudian fayuhitu ala mahalil lataifi kulliha. Bahasa Sunda ngabulan apa ya? Hah? Ngabulan naon bahasa etana? Wah, meliputi ya, benar. Maka cahaya zikir ini akan meliputi semua tempat-tempat latifah. Yang 7. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini akan diliputi oleh cahaya Allah. Apa nih fungsinya kalau latifah telah diliputi cahaya? Nggak ada lampu pijar, Pak Aja di warung? Ada lampu pijar nggak? Anu bening warnana katingali kabel lebet. Tapi kabayangnya, oh ya, iya. Atuh alit teh. Ya. Kalau tanya kabel deh. Kabel iya. Ada kabel. Kabel naon bisa dicolokeun. Oh, itu mah teu tiasa. Maksudnya pada nyolokeun kana setrum. Teu aya, wios teu aya mah. Henteu kedah kan si setrumna kedah dicabak. Kayak ku aja si cabak. Oh, kalau casan DC harus pakai lidah, bukan pakai ini. Oh, tapi gak apa-apa lah, sok eta. Mana ujungna? Atuh mah bisa dicabak. Hah? Casan mah kasetrum, kecuali kuletah. Kieu intina mah. Kabel dicolokin. Kabel colokin. Kita pegang nih positif negatifnya. Lalu digabungkan. Apa yang terjadi, Pak? Koslet. Ngejepluknya. Pret. Lampu pijar itu kan kayak begini, Pak. Ya. Ini tuh kabel positif dan negatif. Kawat ini adalah positif dan negatif. Disambungkan nggak? Disambungkan. Pertanyaannya kenapa tidak koslet? Padahal tadi digabungkan jadi koslet. Apa? Hampa udara.
Menjadi bercahaya dengan apa dia? Bukan, setrum sudah masuk. Bukan, dia menjadi bercahaya karena digabungkan dengan kawat yang lembut. Lembut itu bahasa Arabnya latif. Mu'anas jadi latifah. Nah, yang dimaksud tadi kata pengeras Abah, cahaya zikir itu akan mencahayai seluruh tempat latifah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena seperti lampu pijar. Pertama, dia tidak menjadi koslet karena hampa udara. Artinya tidak ada udara dari luar masuk ke dalam. Ahli zikir akan mampu tidak memasukkan urusan dunia kepada kolbu. Ini yang pertamanya. Kalau sudah masuk urusan dunia ke kolbu, nonan koslet. Ingat tuh zaman di Cikiwo di itu tuh. Koslet. Allahu Akbar. Masuk dunia ke sholatnya itu koslet. Ya. Ada yang suara motor nggak gerung, DC buat koslet nih wae. Karena masuk ke kolbu. Jadi koslet, error, stres. Sebab kenapa? Fungsi kolbu untuk zikir diubah menjadi fungsi dunia. Padahal dunia cukup di raga dan di akal. Artinya bagaimana? Urusan dunia Pak, qadariyah. Apa qadariyah? Dipikirkan, dilakukan. Pikirkan, lakukan. Pikirkan, lakukan. Sudah dipikirkan, dapat, laksanakan. Tidak tercapai. Katanya ini bakal sukses, tapi kenyataannya begini. Jabariyah munculkan. Tuhan belum menentukan. Kolbu, penyelamat. Sabar. Itu. Tahammul, kekuatan jiwa terbangun. Tahammul, kekuatan jiwa menghadapi ujian hidup. Jadi kita ini ya qadariyah, ya jabariyah. Hanya beda penempatan. Qadariyah di akal dan raga, jabariyah di kolbu. Kalau kenyataannya kita hanya menggunakan akal, setelah tidak sukses kita stres, berarti hakikatnya kita itu qadariyah Pak. Kalau kita hanya berdoa saja, tidak berikhtiar, berarti kita itu jabariyah. Nah, sunnah wal jamaah itu adalah gabungan keduanya. Karena dua-duanya ayatnya ada, satu ayat lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat qadariyah Pak, ayat tasri. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri menginginkan atau menciptakan perubahan itu. Nah, ini qadariyah Pak. Jadi kalau mau kaya, ya harus diaturlah ilmunya dan harus dilakukan. Praktek dagangnya, praktek usahanya. Nah, jabariyah, wa iza aradallahu su'an biqaumin fala maraddalah. Namun ketika Allah berkehendak membuat kerusakan di suatu kaum, tidak ada satupun yang mampu menolak. Hukum Allah. Jabariyah. Nah, indahnya sunnah wal jamaah. Jabariyah disimpan di kolbu. Di sini qadariyah di akal dan anggota badan. Kita bergerak, bekerja. Gagal, biarin. Kenapa? Kita tahu diberi tugas. Tepayu, dagang weh. Nah, dah kolbu yakin rizki mah bukan dari dagang kita ya, tapi dari hanya kita harus berikhtiar sesuai kemampuan kita. Kita bisanya hanya dagang weh. Tepayu wae kan baik. Di mana we rezeki nama? Dan sering kan terjadi ya bahwa rezeki datang tidak dari profesi kita. Itu. Nah, inilah Pak manajemen diri yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya dan oleh guru kita supaya kita tenang. Jabariyah di kolbu. Ini sudah maksimal. Qadariyahnya 99% sukses. Ternyata gagal total. Cek kolbu. Allah. Can waktu nak tuh. Siapa pembuat lampu pijar itu? James Watt. Dia itu baru sukses membuat lampu kalau tidak salah baru yang ke-1000. Oh, Thomas Alva Edison ya. James Watt mah ukuranna. Thomas Alva. Nah, ya boga ihwan anu pinter teh dikoreksi. Padahal cuma nguji aja inget teu urut sakolana.
Kudu bisa. Jadi cekolot ari tukang toko kudu loba pamulangan jis gitu. Dia gagalnya 999 kali. Ditanya oleh orang-orang, kenapa Anda membuat lampu itu harus sampai gagal 99 kali? Itu bukan kegagalan, tapi itu proses saya. Luar biasa orang-orang cerdas itu. Jadi tidak menganggap kegagalan. Nah mari ini entah dia agamanya apa, tapi kan nilainya bagus. Jadi jangan sampai kita menganggap ketika langkah dalam kifrah dunia kita atau cita-cita yang lain yang berkaitan dengan dunia kita gagal, jangan sampai dimasukkan ke hati ayah gagal wae geus lah ngajedog we. Nah, ini bagian iblis nah gitu. Makanya dipasang. Oh, sudahlah. Belum waktunya. Kolbu tetap online dengan zikir. Mengulang deui, besok itu deui gagal, besok itu deui gagal. Terus sungguhan anu ka 1000. Nyenang balik deui kana mobil anger nang. Gitu. Nyobaan deui. Karena memang segala sesuatu harus ditawajuhkan, harus difokuskan. Nah, kurang lebih seperti itu maksud pengersabah. Fayuhitu ala mahallil lataifi kulliha. Maka cahaya zikir ini akan menempati seluruh tempat latifah. Seperti cahaya listrik menempati di sini relung. Nah, sudah ada tidak masuk udara. Ya, banyak kan orang-orang kita bahkan non muslim juga banyak. Urusan dunia mah gak apa-apalah, nyantai saja saya mah. Banyak kan non muslim juga. Tetapi kenapa kok nggak jadi ya? Khusyuk kepada Allah. Tidak jelas zahirnya dia tidak bertauhid, tidak berislam. Batinnya di sini nih. Positif dan negatif dihubungkan dengan kawat yang lembut. Karena kalau kawat ini tidak punya ukuran, lampu fijarnya sebesar ini, kawatnya ukuran kabel 1,5. Apa yang terjadi? Ngajelegur deui wae. Atau terlalu kecil, kabakar. Dilembutkan sesuai kadar dan ukurannya. Maka positif negatif, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Oleh Allah kita diilhami fujur, potensi keburukan, wa taqwaha, potensi kebaikan. Fujur dari fisik kita dunia, takwa dari rohani kita dari Allah. Ada dua di dalam diri kita. Ini bisa menjadi cahaya kalau digabungkan. Tanpa negatif tetap gak nyala kan? Nah, supaya bercahaya, supaya saling mendukung, saling melengkapi, dia harus dihubungkan dengan kawat yang lembut. Artinya di sini nafsu amarah harus menjadi lembut, berubah menjadi latifatun nafs. Nafsu amarah